Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pelayanan jasa perbankan inkaso. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiandika Batarkusuma, NIM 2016063. Saya Fani Mayu Ramadhani, NIM 201600122. Inkaso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada pemberi amanat untuk keuntungannya. Dalam kaitan dengan inkaso, dikenal dengan adanya yang pertama yaitu bank pemrakarsa, bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. 2. Bank pelaksana, bank yang melaksanakan penagihan pembebanan kepada pihak ketiga nasabah bank pelaksana atas amanat dari cabang atau bank pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa. Jenis inkaso dilihat dari jenis inkaso dapat dibedakan menjadi yaitu inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun, contoh cekwi biliat giro. B. Inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung, contoh kwitansi, faktur, polis asuransi. Jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya dapat dibedakan menjadi A. Inkaso keluar, yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. B. Inkaso masuk, yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya dapat dibedakan inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Pada gambar di atas, terdapat gambar mekanisme inkaso via kantor bank sendiri dengan keterangan sebagai berikut. 1. X yang merupakan nasabah bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah bank A Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau biliat giro bank B Surabaya kepada Y. 2. Y kemudian menyetorkan cek atau biliat giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. 3. Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirimkan cek atau biliat giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. 4. Kantor cabang Bank A di Surabaya lalu mengkliringkan cek atau biliat giro Bank B melalui clearing lokal Surabaya. 5. Bank B Surabaya melakukan validasi atas harkatnya tersebut. Jika harkat valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendebit rekening nasabah X. 6. Bank B Surabaya kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau biliat giro tersebut melalui penyelenggara clearing Surabaya. 7. Bank A kemudian memperoleh informasi mengenai efektivitas dana cek atau biliat giro Bank B dari penyelenggara clearing Surabaya. 8. Bank A Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau biliat giro Bank B. Atas informasi tersebut, Bank A Jakarta kemudian mengkreditkan rekening nasabah Y.
Inkaso melalui kantor sendiri biasanya relatif lebih cepat, terutama apabila penyampaian hasil clearing antar kantor bank A di Surabaya dan Jakarta dilakukan secara online. Namun demikian, masih tetap diperlukan waktu untuk pengiriman fisik warkat antar kota untuk penagihan cek atau bilet giro yang tentunya akan memakan waktu beberapa hari untuk pengiriman ke kota tujuan. Apabila suatu bank tidak mempunyai kantor cabang di wilayah clearing tertuju, maka bank biasanya melakukan inkaso melalui bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor cabang di wilayah clearing tertuju dengan mekanisme sebagai berikut. Gambar di atas adalah gambar dari mekanisme inkaso via bank koresponden dengan keterangan sebagai berikut. 1. X yang merupakan nasabah bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau bilet giro bank B Surabaya. 2. Y kemudian menyetorkan cek atau bilet giro tersebut ke rekeningnya di bank A Jakarta. 3. Bank A yang tidak mempunyai kantor di Surabaya akan menginkasokan cek atau bilet giro tersebut melalui Bank C di Jakarta yang mempunyai kantor cabang di Surabaya. 4. Bank C Jakarta kemudian mengirimkan cek atau bilet giro via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. 5. Kantor cabang Bank C di Surabaya lalu mengkliringkan warkat Bank B melalui clearing lokal Surabaya. 6. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendebitkan rekening nasabah X. 7. Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau bilet giro tersebut melalui penyelenggara clearing Surabaya. 8. Bank C Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau bilet giro dari penyelenggara clearing Surabaya. 9. Bank C Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau bilet giro Bank B. 10. Bank C Jakarta kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana, cek atau bilet giro kepada Bank A, dan Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Dalam mekanisme ini, status Bank C merupakan bank koresponden, maka Bank A harus memelihara rekening di Bank C untuk penyelesaian hasil inkaso. Penagihan cek atau bilet giro melalui mekanisme inkaso seperti ini relatif lebih lama bila dibandingkan dengan mekanisme yang pertama. Terlebih lagi apabila bank penerus bukan merupakan bank koresponden dan tidak terikat suatu service level agreement tertentu. Di samping itu, biaya bagi nasabah juga relatif lebih tinggi. Sebab selain biaya yang dikenakan Bank A, nasabah juga akan dikenai biaya penerusan oleh Bank C, yang besarnya seringkali dipotong langsung dari cek atau bilet giro yang diinkasokan. B. Inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri yaitu sebagai berikut. B. Akuntansi inkaso keluar. Inkaso merupakan kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan inkaso, namun tidak setiap inkaso akan memberikan hasil. Pihak tertagih kemungkinan tidak mampu membayar tagihan, sehingga bank pelaksana tidak dapat memaksa pihak tertagih untuk membayarnya. Untuk mengetahui keberhasilan inkaso diperlukan waktu untuk konfirmasi selama selang waktu menerima amanat untuk menagih hingga tagihan berhasil atau tidak. Transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Mengingat bank pemrakarsa akan membayar kepada pihak pemberi amanat kalau inkaso berhasil, maka transaksi ini sebenarnya transaksi
bersyarat. Dengan demikian, pencatatan administratif ini dikelompokkan pada rekening kontingensi kewajiban. Pencatatan pada rekening ini menggunakan ayat jurnal tunggal posisi kredit. Rekening ini akan outstanding selama tenggang waktu menunggu hasil. Bila inkaso berhasil, maka langsung dikreditkan atau dibayarkan ke rekening si pemberi amanat, dan secara otomatis rekening administratif untuk inkaso harus dinihilkan di debit karena transaksi inkaso telah real atau efektif dan dibukukan pada rekening real. Persoalan yang muncul adalah mengenai komisi inkaso dan ongkos kawat. Bila berhasil, bank akan memotong rekening nasabah yang bersangkutan untuk ongkos kawat atau transfer dan komisi transfer. Bila inkaso tidak berhasil, umumnya bank hanya meminta ongkos kawat atau transfer saja. Hasil inkaso bisa langsung dikreditkan ke rekening giro atau tabungan si pemberi amanat di bank pemrakarsa. Bila hasil inkaso untuk diberikan kepada bukan nasabah, maka bank harus mencatat terlebih dahulu pada rekening administratif warga inkaso yang akan dibayar. Contoh transaksi inkaso antar cabang. Tanggal 10 Mei 2017, Bank A Semarang menerima amanat terkait inkaso atau setoran cek atau bilet giro Bank A Bandung dari saudara Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung beban saudara Ali senilai 100 juta. Pada saat menerima setoran cek atau bilet giro atau warkat, Bank A Semarang selaku bank pemrakarsa harus mencatat pada rekening administratif. Tabel jurnalnya sebagai berikut. Pencatatan dengan ayat jurnal tunggal pada posisi kredit sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemrakarsa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Pada hari yang sama, Bank A Semarang menerima konfirmasi bahwa inkaso untuk beban saudara ahli nasabah Bank A Bandung dinyatakan efektif atau ada dananya. Kalau demikian, maka tugas bank pemrakarsa pertama menihilkan rekening administratif untuk inkaso ini. Kedua, melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening real atau efektif. Komisi inkaso ditentukan 0,05%. Pencatatan di rekening administratif, tabel jurnalnya sebagai berikut. Pencatatan di rekening real, tabel jurnalnya sebagai berikut. Pelimpahan hasil inkaso sebenarnya tidak hanya ke rekening giro, tetapi tergantung dari permintaan si pemberi amanat. Misalnya, bila ke tabungan atau rekening lain yang dikehendaki. Pada contoh di atas, diasumsikan bahwa Amir adalah nasabah Bank A Semarang. Bila Amir bukan nasabah bank tersebut, maka Bank A di samping mencatat rekening administratif seperti di atas, juga akan mencatat terlebih dahulu dalam rekening real tabel jurnalnya sebagai berikut. Catatan jurnal ini untuk menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Bila pemberi amanat mengambilnya secara tunai, maka di jurnal di Bank A Semarang tabel jurnalnya sebagai berikut. Untuk rekening administratif juga dinilaikan seperti sebelumnya. C. Akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalnya kelanjutan dari contoh sebelumnya, bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro Ali 50 juta, beban tabungan Ali 20 juta, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin 30 juta, maka pencatatan di Bank A Bandung adalah tabelnya sebagai berikut. Transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat, ada di wilayah clearing yang dituju. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya. Sedangkan
Kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau bilet giro. Oleh karena itu, pencatatan transaksi ini terjadi di wilayah Pemrakarsa, bank pelaksana cabang bank sendiri, dan bank lain tertagih. Contoh, tanggal 15 Mei 2017, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjual barang G, barang elektronik, kepada X nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500 juta. Pada hari itu juga X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicairkan tanggal 20 Mei 2017. Tanggal 20 Mei 2017, saudara Y setor ke Bank A untuk keuntungan gironya berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta. Pencatatan di Bank A pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah pencatatan di rekening administratif. Tabelnya sebagai berikut. Transaksi inkaso bila Bank Pemrakarsa tidak mempunyai cabang di wilayah clearing bank tertuju. Bila Bank A tidak mempunyai cabang di Surabaya, maka bila minta bantuan ke Bank C Jakarta sebagai bank koresponden yang memiliki cabang di Surabaya. Dengan demikian, untuk kasus di atas, ketika Bank A menerima setoran warkat inkaso, langsung menginkasokan ke Bank C Jakarta melalui clearing. Dengan demikian, transaksi ini akan melibatkan Bank A Jakarta, Bank C Jakarta, Bank C Surabaya, dan Bank B Surabaya. Pencatatan di Bank A Jakarta, penerimaan warkat untuk diinkasokan melalui clearing dengan Bank C Jakarta dicatat pada rekening administratif. Tabelnya sebagai berikut. Ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank C Jakarta, tabel jurnalnya sebagai berikut. Pencatatan di Bank C Jakarta, tabel jurnalnya sebagai berikut. Pencatatan di Bank C Surabaya, pada saat clearing penyerahan atau penagihan, tabel jurnalnya sebagai berikut. Pada saat dana dinyatakan efektif oleh Bank Indonesia Surabaya atau Bank B Surabaya, jurnalnya di Bank C Surabaya adalah sebagai berikut. Pencatatan di Bank B Surabaya, tabel jurnalnya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.